meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Ta'ala, karena sebesar apapun kemampuan berpikir kita, sekuat apapun ilmu kita, harta kita, tetap itu tidak ada apa-apanya ketika kita sudah ke akhirat. Hanya satu bekal yang itu sebaik-baiknya bekal yang bagaimana karena khairul zadi taqwa. Maka dari itu bekal ini perlu kita perbanyak karena kita akan menjadi musafir yang tidak akan pernah kembali, yaitu di akhirat. Maka hendaknya kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, dan kepada keimanan kepada kitab-kitabnya. Yang kedua, untuk saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan majelis semua untuk istiqomah berobat dengan Al-Quran, karena banyak di sana orang yang berobat itu mengandalkan metode, mengandalkan kemampuan logikanya, kemampuan supernaturalnya. Tapi yang terpenting ini di sini adalah kita istiqomah berobat dengan Quran. Tidak lain tujuannya adalah untuk taat kepada Allah, bukan hanya sekedar sembuh atau tidak sembuh, tapi lebih bernilai lagi, yaitu kita berobat dengan Quran ini adalah bentuk taatan kita kepada Allah. Ketika Allah perintah, kita nurut. Seperti itu. Yang terakhir yang saya sampaikan, untuk kiranya ketika kita meruqyah, kita masih ingat yang kita ruqyah itu tidak hanya penyakit non medis, tapi penyakit psikologis, medis, dan non medis. Maka dikala pengobatan di luar sana jarang mengenai hal-hal yang non medis, maka ketika kita meruqyah, walaupun penyakitnya medis, terkadang kita tidak mengetahui itu penyakitnya non medis. Oleh sebab itu perlu adanya tahsinan perbentengan diri. Sebab itu maka saya menginstruksikan majelis semua, terutama praktisi Syiar di Semarang, untuk selalu membaca zikir-zikir perbentengan, yaitu pada subuh baca zikir sakron minimal al-bagus, ditambahi rotibul hadat, karena di dalam rotibul hadat ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan juga kalimat bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dan dua kalimat ini yang dianjurkan Nabi. Insyaallah ketika kita sudah baca dua kalimat ini, apapun tidak ada mudarat kepada kita, baik kecelakaan seperti jegur dan lain sebagainya, ya, sakit atau gangguan gaib. Dan setelah asar baca zikir hizib bahar, lebih kalau ditambahi wirdul latif lebih bagus. Yang ketiga, perbentengannya dengan sholat duha, jangan tinggalkan sholat duha, dan juga kalau bisa mulai bacaan ini. Dan yang terakhir, yang keempat, perbentengan kita adalah melakukan swab, ya. Jadi swab gangguan gaib atau deteksi gangguan gaib ini dilakukan pada dua tingkat. Pada tingkat tiga. Pertama, pasca meruqyah orang. Dua, yaitu sebelum meruqyah orang harus melakukan diagnosa dengan cara swab gangguan gaib. Yang ketiga adalah ketika pagi dan sore. Jadi kita wajib bagi kita untuk melakukan swab gangguan gaib yang berada di rumah kita pagi dan sore. Dimana kewajiban ini belum pernah saya wajibkan kecuali hanya tahun ini, setelah tahun ini. Jadi yang dulu tidak wajib, tapi sekarang kita wajibkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian semua. Amin. Dan meridhoi apa yang kalian lakukan, karena yang kalian lakukan ini adalah semata-mata karena taat kepada Allah. Dimana yang lain mengobati gangguan gaib, santet dan lain sebagainya berjuta-juta rupiah, kita biaya 0 bahkan 3M. Matur suwun Mas, di 3M itu
Artinya kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membalas dan dicatat amal kita sebagai amal jariah. Dan kita mendapat syafaat Al-Quran, karena satu-satunya obat yang nyambung ke akhirat hanya Al-Quran. Dokter nggak nyambung, pengobatan medis nggak nyambung ke akhirat, herbal nggak nyambung ke akhirat. Hanya Al-Quran lah satu-satunya obat di dunia ini yang nyambung ke akhirat. Sebagaimana yang sering saya kisahkan, ada orang diampuni dosanya karena qadwa falori robbi bitazil Quran wa ta'dhimihi. Aku itu diampuni Allah karena aku memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, karena ketika ada orang sakit aku obati dia dengan Quran. Semoga Allah mencatat kita sebagai min ibadihis shalihin, min ibadihil mukhlasin. Allah mencatat kita sebagai hambanya yang ikhlas dan bertakwa. Amin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.